wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Gubeng Hitung. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Materi statistika matematika kelas 5. Baiklah, kita mulai materi pada kesempatan ini. Hasil ulangan matematika siswa kelas 5 didapati hasil sesuai tabel di bawah ini. Ini adalah sebuah ulangan yang data dari hasil ulangan kelas 5 didapati data sebagai berikut. Ada tabel di sana, nilai ulangan, turis, dan banyak siswa. Kemudian nilai ulangan 6 terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Maka banyak siswa yang mendapatkan nilai ulangan 6 adalah 5 siswa. Kemudian yang mendapatkan nilai 7, nilai ulangan 7 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 anak mendapatkan nilai 7. Kemudian dengan nilai 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, dengan nilai 8 dari data diperoleh siswa dengan nilai 8 sebanyak 9 siswa. Kemudian nilai ulangan 9 terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 siswa yang memperoleh nilai 9. Kemudian yang terakhir nilai 10 didapat oleh berapa anak? 2, 3. Oke, ada 3 anak yang mendapatkan nilai 10. Dari hasil data ini kita akan menggambarkannya ke dalam bentuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Oke. Nah, ini adalah data ringkas yang dari hasil penelitian awal tadi, yaitu nilai-nilainya tertuang seperti itu. Baiklah, kita lanjut pada proses menyajikannya. Dari hasil diagram tabel ini kita akan tampilkannya ke dalam bentuk diagram batang. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, garis dulu sebuah garis vertikal. Kemudian membuat garis lagi berpotongan yaitu garis horizontal. Ini garis vertikal ke atas, kemudian dipotong oleh garis horizontal. Oke. Pada garis vertikal nanti akan kita gunakan sebagai tempat untuk banyak siswa. Jadi berapa siswanya akan tertuang di setiap garis vertikal. Kemudian di garis horizontal nanti akan digunakan untuk nilai ulangan. Oke. Selanjutnya kita akan membuat sebuah titik awal atau titik potong di sini adalah titik 0. Jadi dari yang vertikal di awal dari 0, yang horizontal pun di awal dari 0 angka ini. Selanjutnya kita tuliskan, kita masuk ke banyak siswa dulu. Oke. Ini adalah stripnya. Kemudian kita tarik garis, potong-potong ke sejajar dengan garis horizontal. Kita kasih nilai di sini 2. Kemudian selanjutnya adalah nilai 4 di sini. Ini ada jeda yang sama. 2, 4. Artinya berlaku kelipatannya yang kita tuliskan. Artinya antara 0 dan 2 di sini ada angka 1 yang tidak kita tulis. Karena kalau ditulis terlalu banyak nanti akhirnya. Berarti setelah di sini 4, maka di sini akan angka berapa? Berikutnya, di sini pasti akan ada angka berapa anak-anak? Angka 6. Kemudian selanjutnya kelipatan 2 lagi yaitu angka berapa? Selanjutnya adalah angka 8. Kemudian yang terakhir adalah angka 10. Jadi ini kelipatan. Ini untuk yang vertikal cara menulis seperti ini langkahnya. Kemudian kita masuk kepada yang horizontal yaitu nilai ulangan. Nilai ulangan ini langsung karena di sini nilainya 6 di awal dari 6, maka langsung ditulis di sini 6. Artinya mulai dari titik 0 sampai 6 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian setelah 6 ada angka 7 di sini.
Kemudian 7, setelah 7 ada angka 8. Kemudian ada 9. Dan yang terakhir adalah angka 10. Jadi angka 6 sampai 10 ini adalah nilai-nilai yang akan didapat oleh siswa. Setelah diagram ini ketemu, baru kita masukkan batangnya. Coba kita lihat hubungan antara nilai ulangan banyak siswa. 6, nilai 6, di sini nilai 6 didapat sebanyak 5 siswa. 6, letak siswa 5 di sini. Berarti akan kita tarik batang ke atas seperti ini. Nah, ini namanya batang, makanya dikatakan diagram batang. Ini nilai 6, di sini nilai 6, didapat berapa anak? 5, maka kita tulis di sini 5. Buktikan bahwasanya nilai ulangan 6 didapat oleh 5 siswa. Ini yang pertama. Yang kedua nilai 7. Nilai 7 didapat oleh 7. Maka 7 ini tarik ke atas sampai ketemu angka 7. Nah, ini antara 6 dan 8 ada angka 7, maka lurus ini. Angka 7. Di sini angka 7. Kemudian yang 8. 8 itu diperoleh oleh 9 siswa. Nah, maka tarik ke atas batangnya sampai ketemu 9. Antara 8 dan 10 di sini lurus angka 9. Maka ini 9. Kemudian yang memperoleh nilai 9. Nah, kita tarik. Nah, ini angka nilai 9 didapat oleh 8 siswa. Ini letaknya persis di garis. Nah, ini adalah angka sebanyak 8 siswa. Dan yang terakhir, yang mendapatkan nilai 10 sebanyak 3 siswa. Maka kita tarik ke sana sebanyak 3. Antara 2 dan 4 ada 3. Nah, ini adalah hasil dari diagram batang pada hasil penelitian atau penulisan nilai ulangan siswa dengan banyak siswa yang mendapatkannya. Mulai awal dari proses pembuatannya, langkah-langkahnya bisa diikuti seperti ini cara membuat diagram batang atau menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Baiklah, selanjutnya kita akan memberikan sebuah latihan soal. Ada sebuah data yang seperti ini. Kita kasih latihan soal, kemudian sebuah data menunjukkan hasil sebagai berikut. Nah, ini datanya 6, 7, hampir sama dengan tadi, hanya beda isinya nanti ini. Nah, tugasnya adalah dari tabel di atas, salin di buku kalian, kemudian isi kolom banyak siswa, dan buatlah diagram batang sesuai penjelasan di awal. Jadi, seperti yang di awal tadi, ini ada data, silakan dikerjakan, dicoba di bukunya masing-masing, agar lebih paham lagi. Selamat mengerjakan. Itu yang hari ini, kesempatan ini bisa kita pelajari mengenai statistik, yaitu membuat sebuah diagram batang. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.